kakiku bersamamu. Melihat, berpikir, menjamah, memilih apapun yang kau mau. Mereka berkata, mengapa hidupku seperti itu? Ku jawab, memang ini pilihan yang ku tahu terbaik bagiku. Pilihanku, ini pilihanku. Pilihanku, ini pilihanku. Ku tahu ini semuanya membuatku berbeda dari mereka. Inilah yang jadi keputusan bagiku mengiringinya. Pilihanku, oh, ini pilihanku. Pilihanku, ini pilihanku. Takkan menyesal memilih jalan ini. Memanglah hidupku untukmu, tak ku sesali ini. Oh, tak ku sesali ini. Terbaik bagiku adalah Engkau. Shalom. Sekali lagi lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan, menghormati Allah Bapa kita yang di surga. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Si mudah dan kasih Pendeta Pratama Natalia membawa kita di dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan sikap hormat pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa Elohim Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu.
Sebelum kami memuji, memuliakan nama-Mu, ampuni akan setiap kesalahan kami, setiap ketidaktepatan kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk menyembah Engkau pada saat pagi hari ini, untuk masuk di dalam roh dan kebenaran-Mu. Biarlah roh-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah, baik untuk WL bersama singer, tim musik, dan untuk penyampaian suara-Mu melalui hamba-Mu. Layakkan kami Bapa. Kami buka ibadah ini. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Arahkan hatimu, fokuskan keberadaanmu di hadapannya dengan sikap hormat di hadapan Bapa. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan segenap hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa, yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku semua ku kalahkan untuk-Mu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilih, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa, yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku semua ku kalahkan untuk-Mu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk
Sekali lagi kita angkat pujian kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu, sisa umurku kini, sisa umurku kini, ku bersembah bagimu. Segala inginku, semua ku kalahkan untukmu, demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku, mari jemaat Allah angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bentuk aku Tuhan, amin. Kandungan ibuku, Kau pilihku, Kau persiapkanku, amin. Menjadi kerajaan. Masih jemaat Allah saja katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Ini keinginan kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan sesuai keinginan-Mu. Amin. Bentuk aku Tuhan, ingin-Mu,
benih yang kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Untuk aku Tuhan, kandungan ibuku kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangannya kiri kanan, muka belakang, kita bersukacita pagi ini. Amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita menyatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya Ben, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya Ben, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersama angkat suara, buka kata. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Maria, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuliakan nama Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya Ben, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Coba salah saja katakan. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran. Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman. Kembali kita teduhkan hati kita. Tenangkan jiwa kita di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan kehidupan kami, setiap napas kami, setiap detak jantung kami, setiap denyut nadi kami Tuhan, semuanya milik-Mu ya Bapa. Setiap napasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyut nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyut nadiku untuk-Mu Tuhan, semua Kau tujuanku, apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Setiap tarikan napasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyut nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan. Amin.
di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan, menyenangkanmu, Tuhan. Saya undang hambanya yang bertugas, Bapak Pendeta Wadia Israel Roman. Ya Tuhan, dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, dimanapun kami berada, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan. Berbuah yang baik bagi Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Masih bisa? Bisa dilewati ya. Ada yang makin kurus? Kan puasa kemarin ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51. Matius 27 ayat yang ke-51. Kalau bisa ditampilkan, kita akan baca. Dan lihatlah, tabir bait suci apa? Terbelah dua saudara, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dua lagi ya. Markus 15 ayat 38. Tadi Matius, sekarang Markus. Habis Markus apa saudara? Lukas ya. Ya Markus dulu. Markus 15 ayat 38. Kita baca lagi ayat ini ya. Belum? Saya bacain aja ya. Ketika itu tabir bait suci yang di Markus nih, Markus 15:38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua, diulang lagi dari atas sampai ke bawah, Markus 15 ayat 38. Dan ada lagi di Lukas, saudara. Lukas 23 ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Jadi di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Saya sudah pernah katakan, kalau sampai ada orang ngomong sampai 3 kali, itu penting atau penting banget saudara. Penting banget. Sampai diulang berkali-kali. Dan ini jarang-jarang ya, namanya Injil sinopsis memang. Ada 4 ya kan, ada 3 sebenarnya. Yohanes tuh lebih ke bukan Injil tapi pengalaman pribadi gitu ya. Jadi Injil tuh 3 Injil ini. Kalau sampai ada di dalam 3-3-nya, itu sangat-sangat penting dan tidak boleh kita lewatkan. Nah kita di sini melihat soal
tabir. Apa itu tabir, saudara? Tabir adalah kain seperti tirai pintu rumah zaman dulu. Ayo siapa yang pernah ngalamin ya kan? Rumah saya dulu ngalamin, saudara. Tidak pakai pintu, tapi pakai apa? Kain, betul nggak? Itulah tabir namanya. Ya kan? Pintu tapi dari kain. Dan itu juga yang dimaksud di ayat-ayat ini yang 3 kita baca ini. Tapi tabir yang dimaksud di sini adalah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, tabir itu terbelah pada waktu peristiwa apa, saudara? Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib yang akan kita peringati sekarang. Betul nggak? Jadi kalau saudara makan tubuh dan minum darah Yesus, hal yang paling penting sebenarnya yang harus kita peringati adalah kita mengingat kembali bahwa tabir bait suci sudah terbelah 2. Maksudnya apa, saudara? Kita nggak usah baca ya, saudara, karena jelimet, saya terangin aja ya. Dulu seseorang untuk bisa masuk ke ruang maha kudus, dia harus jadi imam, dan bukan sekedar imam, tapi imam besar yang dipilih melalui undian. Ingat nggak? Ayahnya Yohanes imam itu ya, dapat undian. Dan saudara tahu waktu dia diundi misalnya saya dapat masuk ke ruang maha kudus. Gembira atau enggak, saudara? Sebenarnya enggak gembira, saudara. Kenapa? Karena resikonya mati. Jadi waktu mereka masuk itu akan ada tali yang diikat di kaki, ada loncengnya. Ya, itu saudara bisa baca di Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru gitu di ayahnya Yohanes Pembaptis. Jadi kincring. Kenapa? Kalau dalam keadaan tidak kudus atau ada celah sedikit aja atau ada debu satu nempel aja, begitu dia masuk ruang maha kudus mati dia. Karena Tuhan kita maha suci saat itu, ya kan, saudara? Jadi waktu kalau ada yang terpilih itu, dia deg-degan gitu ya. Aku bisa keluar hidup-hidup. Ini kenyataannya seperti itu, saudara. Jadi betapa sakralnya dan betapa luar biasanya ruang maha kudus itu sehingga, dan itu pun hanya setahun sekali boleh dimasukin, bayangkan. Ruangan itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar 1 tahun 1 kali. Dan yang masuk pun tuh gemeteran, dikasih lonceng kakinya. Jadi orang-orang, ini nyata, saudara. Jadi kalau dia mati, orang narik, makanya dikasih tali, ditarik mayatnya. Saudara, tapi ternyata melalui perjamuan kudus yang akan kita peringati saat ini, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Istilahnya sudah tidak ada lagi penghalang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Maknanya bagi kita adalah pada waktu saudara makan dan minum perjamuan kudus itu, tabir di dalam hidup saudara yang menghalangi saudara untuk bertemu Tuhan itu terbelah. Dan tidak ada lagi syarat-syarat seperti imam besar yang harus saudara, syarat-syarat itu harus saudara penuhi untuk bisa bertemu sama Tuhan. Tidak. Free sekarang setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kira-kira bagaimana, saudara? Banyak orang tidak memahami dan menghargai salib dan perjamuan kudus karena dia tidak tahu betapa sulitnya sebenarnya untuk masuk ke ruang itu. Coba saudara, kalau baca ayat ini, pasti lewat begitu aja. Bahkan mungkin saudara nggak ngerti tabir, apa sih tabir. Dulu juga saya gitu. Kalau baca ayat-ayat ini tabir, jadi saya mikir dulu ya, saudara. Apa hubungannya nih kok Tuhan Yesus mati tiba-tiba ada tabir terbelah? Apa maksudnya gitu ya, saudara? Kayak nggak nyambung gitu loh, betul nggak, saudara? Ya, Tuhan Yesus lagi di atas kayu salib, kok dampaknya sampai ke bait suci waktu itu, betul nggak? Apa hubungannya? Ternyata inilah hubungannya. Bahwa ternyata sudah tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi tirai yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi kita yang sebentar lagi makan ini, ya, makan roti dan anggur, minum anggur, tubuh dan darah Yesus, kita di dalam kita
mempunyai privilege. Kita dapat bertemu dengan Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi sayangnya banyak orang makan perjamuan kudus nggak ngerti maknanya, sekedar makan, sekedar minum karena dia apa? Karena dia orang Kristen gitu ya kan. Asal aja makan minum. Habis itu ya iyalah nanti bulan depan ulangin lagi gitu saudara ya kan. Gitu aja terus berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa memahami makna tabir yang terbelah ini. Nah saudara, di beberapa orang Kristen, ya, untuk dia bisa datang kepada Tuhan, itu ada level-levelnya saudara. Ini harus kita sadari dan itu kenyataan saudara. Ya. Ada orang yang begitu ngotot bertemu Tuhan sampai dia ketemu Tuhan, tapi ada orang yang cuek dengan Tuhan, betul nggak? Ada, dan itu sekitar kita. Ya, yang ikut Tuhan atau mau ketemu Tuhan itu istilahnya ya gitu-gitu aja gitu. Dan ini terjadi sejak hari pertama Tuhan Yesus dibangkitkan, ternyata itu sudah terjadi, saudara. Jadi saya nggak heran. Ada orang yang antusias ketemu Tuhan, ada orang yang santai, gitu loh saudara. Padahal tabir sudah terbelah. Ya, kita akan lihat contohnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-11. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu dia di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat siapa saudara? Ada Yesus ternyata, sudah dibangkitkan. Melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi matanya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu siapa saudara? Penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Baru ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria eksepsional, ya, istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena dia tiap hari datang ke kubur Yesus setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Mungkin dia belum tahu arti tabir yang terbelah, saudara. Tapi yang satu hal yang dia tahu bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan ini yang dialami oleh Maria. Maria adalah orang pertama, perhatikan ini saudara ya. Maria adalah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus dalam wujud keilahiannya. Kenapa Maria tidak bisa mengenali Tuhan? Kenapa? Malah dikira penunggu taman. Karena Tuhan Yesus saat itu sudah pakai tubuh dan tubuh abadi yang berbeda. Saudara. Dan Maria adalah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan. Padahal sebenarnya belum waktunya. Coba kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Luar biasa saudara. "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Wow. Saudara baca ayat ini, kalau nggak tercengang sih ya gimana ya saudara.
Harusnya Tuhan Yesus itu, ya, waktu dia bangkit, dia lapor dulu sama Elohim Yahweh, saudara. Ya dong, Bapak, job is done. Selesai tugas. Tapi ada satu orang yang menahan Tuhan. Bayangkan, saudara. Satu orang, bukan satu bangsa, bukan satu suku atau apa. Satu orang. Maria sama dengan saudara, dengan saya enggak? Sama-sama manusia. Tapi demi Maria, Tuhan Yesus mengubah schedule-nya. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, sudah boleh disentuh belum, saudara? Sudah. Dia ngomong sama Thomas, betul nggak? Nih, pegang. Katanya mau lihat tanganku yang berlubang paku, kata Tuhan. Betul nggak? Berarti boleh dipegang dong. Ini boleh dipegang nggak? Tidak boleh dipegang. Janganlah engkau memegang aku, kata Tuhan. Wow, saudara ya. Makanya saya bilang ada tingkatan, ada level orang mau cari Tuhan atau enggak. Dan itu terserah Tuhan atau terserah kita, saudara. Ya terserah kita. Ini terserah Maria. Maria waktu Tuhan Yesus mati, dia selalu datang ke kubur Yesus, betul? Murid-murid waktu Yesus mati, mereka ngapain, saudara? Kembali ke pekerjaannya masing-masing. Yang jadi nelayan mancing lagi, betul nggak? Si Yohanes sama Yakobus yang masih muda nggak punya kerjaan, balik lagi ke rumah orang tuanya. Murid yang tinggal 11 itu, saudara. Maria termasuk nggak 12 murid Tuhan? Enggak termasuk. Tapi dia punya kerinduan dan kasih yang luar biasa sama Tuhan. Kalau kita ngomong Yohanes mengasihi Tuhan nggak? Oh jelas mengasihi Tuhan. Yohanes adalah satu-satunya murid yang boleh meletakkan kepalanya di pundak Tuhan. Kalau lagi makan itu Yohanes, saudara. Tapi waktu Yesus mati, pulang dia. Pulang, saudara. Tapi Maria, dia memutuskan untuk terus mencari Tuhan. Tabir sudah terbelah, Maria nggak ngerti, tapi dia pergunakan itu sebaik-baiknya. Ini tabir sudah terbelah, murid-murid malah pulang. Pergi kembali ke pekerjaan masing-masing. Bayangkan aja, saudara. Mereka tidak dapat privilege itu ya. Bagaimana Maria menjadi orang pertama yang melihat Tuhan. Wah, luar biasa itu, saudara. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Dan ini, saudara, sifatnya itu pribadi. Ya. Tidak ada yang nyuruh Maria. Ada yang nyuruh Maria enggak? Enggak ada. Bahkan, saudara, ini kan Maria sudah datang ke murid-murid. Dan dia katakan kepada murid-murid, Tuhan Yesus sudah bangkit. Masih ada loh yang ragu-ragu. Betul enggak? Betul. Masih ada yang tidak percaya. Seingat saya Alkitab mencatat cuma ada 3 orang yang lari ke kubur Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang lain kemana? Itu tandanya bahwa kita masing-masing, ya, yang hadir di tempat ini dan yang nonton YouTube juga, saudara. Seberapa saudara mau dekat dan cari Tuhan, itu saudara sendiri yang nentukan. Walaupun orang sudah koar-koar, orang sudah bilang begini Tuhan, hey, ini ada Tuhan. Ada yang langsung lari, ada yang santai kayak di pantai. Gitu, saudara. Pribadi. Ya. Tugas saya untuk mengingatkan. Betul nggak, saudara? Supaya kita mencontoh Maria Magdalena ini. Gitu. Tapi keputusan akhirnya tetap di tangan saudara masing-masing. Baru saja terjadi tragedi, saudara ya, kalau saudara baca berita itu ya. 127 orang yang menjadi korban di Malang sana. Karena saya pernah 3 tahun di sana, jadi saya sedih, saudara ya, melihatnya. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau saudara tidak segera memahami tabir yang terbelah ini, takutnya ya seperti orang-orang itu mana tahu mereka akan pergi gitu ya.
datang mau nonton bola. Dan itu kan ya 2 minggu sekali ada. Sejak saya di Malang dulu, saudara. Saya pernah sekali ikut. Memang satu kota tuh jadi biru semua. Wah ya, yang nonton tuh satu kota. Aman-aman aja tuh. Tapi entah kenapa tadi malam gitu bisa seperti itu. Kita nggak tahu, betul nggak? Nggak tahu. Gitu. Mungkin saudara bertanya kenapa Tuhan izinkan. Kalau saudara tanya sama saya juga nggak tahu kenapa. Gitu. Misteri ilahi. Tapi itu jadi pembelajaran buat kita bahwa sewaktu-waktu mereka sudah biasa itu lakukan itu kan, datang ke stadion nonton bola pulang, gitu kan? Biasa sudah bertahun-tahun, saudara. Sudah puluhan tahun bahkan. Tapi entah kenapa tadi malam kejadian. Jadi kalau saudara merasa hidupku ini, aku rancangkan ini masih bisa lah, gitu ya, saudara. Saya nggak yakin gitu loh, saudara. Maka dari itu kita harus pastikan sekarang kalau saudara memakan roti dan minum anggur ini, maka saudara harus terbuka, ya, pikiran saudara, hati saudara terbuka bahwa ini bukan sekedar roti dan anggur biasa. Tapi dengan saudara makan roti dan minum anggur ini, tabir itu terbelah. Dan saudara masing-masing bisa masuk sampai ke dalam tanpa ada halangannya. Yang menghalangi siapa? Yang saudara sendiri. Yang menghalangi kita untuk menerobos masuk seperti Maria ini, dia berani sekali ya kan? Berani banget dia ini. Yang menghalangi murid-murid siapa? Ya mereka sendiri yang menghalangi. Mereka menimbulkan keraguannya mereka sendiri. Dan yang menjadi penyebabnya, kita buka di Kisah Rasul. Pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Ini penyebabnya. Kenapa orang dia tidak bisa memahami tabir itu terbelah dan dia masuk ke dalamnya bertemu Tuhan secara pribadi. Ini penyebabnya, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa murid-murid pergi waktu Tuhan Yesus mati, saudara? Karena mereka menganggap Tuhan Yesus memulihkan bangsa Israel secara fisik. Betul nggak? Mereka ingin Tuhan jadi raja, kemudian melawan bangsa Romawi yang saat itu menjajah Israel, kemudian merdeka, Tuhan Yesus jadi raja. Hore, mereka jadi apa? Menteri. Betul nggak? Betul nggak, saudara, ya kan? Tapi pada waktu Yesus mati dan di atas kayu salib lagi matinya seperti budak. Mereka kecewa dan itu yang menyebabkan mereka pergi. Itu juga yang menyebabkan saudara orang Kristen walaupun sudah makan roti, minum anggur tiap bulan dalam perjamuan kudus, gak ngerti-ngerti bahwa tabir itu sudah terbelah karena apa? Karena Tuhannya tidak bekerja sesuai dengan keinginannya. Saat ini kita mau belajar, saudara. Hai saudara-saudara, gitu ya kan? Tuhan lebih tahu hidup kita daripada kita sendiri. Amin. Saya ngomong sama warrior. Waktu kita diciptakan, Tuhan sudah tahu kita mau jadi apa. Sejak dari rahim. Ada ayatnya kan? Ya kan? Seperti remote TV diciptakan. Siapa yang paling tahu kegunaan tombol-tombol itu? Saya yakin saudara, remote itu kan banyak tombolnya tuh. Pasti kita ada 1-2 tombol yang kita nggak tahu apa fungsinya, betul nggak saudara? Di remote TV itu. Kalau kita mau tahu seluruh tombol itu apa fungsinya, kita tanyanya ke siapa saudara?
ke tukang servis TV. Salah, mungkin dia juga nggak tahu. Yang betul-betul tahu adalah yang menciptakan remote itu. Betul nggak? Kita harus pergi misalnya remote-nya namanya merek Jepang gitu ya kan. Kita harus ke Jepang sana. Datangin pabriknya dan kita bilang sama pabriknya itu saya mau ketemu sama orang yang bikin remote ini sambil kita bawa ya. Misalnya namanya siapa? Ya. Pak siapa gitu ya orang Jepang gitu ya kan. Begitu kita sampai kita tanya, Pak ini apa-apa semua tanpa. Dia tahu nggak saudara? Dia tahu persis apa kegunaannya. Sama juga dengan kita. Kalau kita mau tahu hidup kita ini adalah untuk apa, jangan tanya sama orang. Jangan berharap sama orang. Bahkan jangan berharap sama gembala sekalipun. Ini betul saudara. Apalagi berharap sama suami, sama istri, sama orang tua. Jangan, saudara. Hanya bertanya dan berharap kepada siapa? Kepada Tuhan langsung. Karena tabir itu sudah terbelah. Sudah tidak ada halangan. Tidak ada penghalang untuk saudara bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung. Saya pun masih belajar, saudara. Karena apa? Karena kadang kita ini jadi termometer, bukan termostat. Ya, Pak pasti tahu termostat itu apa ya Pak ya? Apa beda termostat dan termometer? Termometer itu dipengaruhi suhu, betul nggak? Termometer kan, sekarang berapa suhunya? Lihat termometer. Kalau zaman dulu yang pakai air raksa tuh naik turun ya kan? Itu termometer. Kita kadang seperti itu, dipengaruhi sama keadaan di luar kita, mempengaruhi kita. Dan kita salahkan itu. Saya sampai sekarang nggak bisa ketemu Tuhan Pak. Kenapa? Karena kondisi saya seperti ini Pak. Betul nggak? Itu orang termometer, saudara. Saya nggak bisa ketemu Tuhan Pak. Walaupun tabirnya itu sudah terbelah. Kenapa? Karena saya nggak punya duit Pak. Itu yang disalahin. Saya pengangguran Pak. Gitu. Keluarga saya hancur Pak. Gimana saya mau ketemu Tuhan Pak? Ya, Pak Era sering bilang jangan fokus ke masalah, betul nggak? Fokus kepada Tuhan. Tapi termostat itu beda. Termostat itu adalah alat yang ada di AC-AC ini, saudara. Kalau kita atur suhu, betul nggak? Tetet, misalnya 16 tuh yang paling dingin, ya kan? Cetek. Nah itu termostat. Maka seluruh ruangan itu suhunya akan menjadi 16. Kita yang nentuin suhu hidup kita sendiri, saudara. Amin, saudara. Bukan orang, bahkan bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan anakmu. Bukan gembalamu. Hanya kamu dan Tuhan yang tentukan. Suhu hidupmu itu termostat. Jadilah orang Kristen yang seperti itu. Tuhan ingin kita, ya. Tuhan bilang kalau panas sekalian, kalau dingin sekalian. Tuhan bilang gitu kan? Ya kita tentukan. Panas sekalian untuk Tuhan. Kita yang tentukan, saudara. Bukan temanmu, bukan keadaanmu, bukan orang tuamu, bukan sekolahmu, bukan tempat kerjaanmu, bukan. Tapi kita dan Tuhan yang tentukan. Hidup kita ini mau suhunya berapa. Itulah Kristen termostat. Murid-murid itu seperti ini, Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 ini. Mereka itu seperti termometer. Ini kan keinginan rakyat semua, betul nggak? Karena sudah jenuh dijajah, ya, saudara. Mereka mengharap Tuhan Yesus jadi raja secara fisik. Ya, murid-murid terpengaruh. Ini yang ngomong murid-murid tuh, saudara. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kita pun demikian sekarang. Kenapa banyak orang tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus padahal tabirnya sudah terbelah? Kenapa, saudara? Karena sudah terpengaruh dengan ini. Dengan standar dunia. Dengan termometer itu. Dunia bilang duit yang pertama. Betul nggak, saudara?
Duit adalah yang utama, kecantikan, kegantengan adalah yang utama. Kita ngikut, saudara. Kalau nggak punya duit nggak bahagia, kata dunia. Itu jadi termometer, kita ngikut. Sehingga waktu Tuhan tidak memberkati kita secara fisik, kita kecewa. Orang kecewa tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Ingat, orang kecewa seperti murid-murid yang ngacir. Tahu ngacir, saudara? Waktu Tuhan Yesus mati, mereka kabur. Karena mereka kecewa. Ada yang kecewa sama Tuhan di sini? Saya nggak tahu lah ya. Itu jawabannya hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu, saudara. Kenapa kita kecewa? Karena kita jadi termometer, kita terpengaruh. Dunia tetapkan ini loh standar orang kalau mau bahagia seperti ini, kata dunia. Dan kita ngikut. Waduh. Akhirnya kita tidak bertemu dengan Tuhan. Tapi Maria, dia menetapkan standarnya sendiri. Maria termostat, ya kan? Dia tentukan suhunya sendiri dengan Tuhan. Tiap hari dia datang ke kubur Tuhan setelah Tuhan mati. Padahal dijaga sama pasukan. Gak takut dia. Resikonya mati loh. Waktu itu murid-murid Tuhan dicari, betul gak? Petrus. Aduh Petrus, ya kan? Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, prajurit Romawi mau nangkepin murid Tuhan. Ditanya kan, kamu kan muridnya, kata prajurit. Aku pernah lihat kamu sama Tuhan. Petrus katakan apa? Saya tidak kenal orang itu, kata Petrus gitu saudara. Tapi Maria udah tahu murid-murid Tuhan dicari. Hah? Gimana saudara mikirnya nih? Dia datengin. Dia gak peduli mau dia dibunuh kayak mau dia ditangkap. Yang penting dia ketemu Tuhan. Dia tahu makna tabir yang terbelah tanpa dia melihat tabir yang terbelah itu saudara. Nah kita sekarang gimana? Saya gak akan lama-lama saudara. Saya cukup sekian aja khotbahnya gitu ya kan. Ya, saya ingin saudara fokus ke roti dan anggur itu. Setelah saudara makan dan minum itu nanti saudara. Ya, itu tabir terbelah. Ya, pergunakan itu sebaik-baiknya. Orang yang ketemu dengan Tuhan secara langsung, ya, itulah tujuan kita hidup sebenarnya. Karena yang ciptakan kita siapa? Tuhan. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, maka kita harus ketemu sama Dia sebelum kita mati. Saudara. Oke saudara, jangan saudara merasa masih ada waktu Pak, masih ada waktu. Ingat 127 orang tadi malam itu. Ingat itu saudara ya. Sewaktu-waktu bisa. Sewaktu-waktu bisa. Jadi kalau saudara tidak memahami tabir yang terbelah ini, saya takutnya gak cukup waktu, saudara belum masuk ke dalam, saudara sudah habis waktunya. Sangat disayangkan. Karena saudara sudah ikut perjamuan kudus gitu loh ya. Sangat-sangat disayangkan. Tapi saya lihat wajah-wajah rohaninya di sini aman aja kayaknya, saudara. Ya. Ya. Cari Tuhan sampai dapat, saudara. Masalah ini pribadi. Ya. Ibu gembala di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang lain hanya memfasilitasi. Keputusan ada di tangan saudara masing-masing. Mau ketemu sama Tuhan atau enggak. Jangan lagi pakai alasan eksternal. Oke? Kita Kristen termostat, bukan termometer. Jangan saudara tunggu nanti Pak. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh nanti Pak. Kalau saya hidupnya sudah stabil. Maksudnya apa ini? Ya. Nanti Pak kalau saya udah dapat jodoh gitu ya saudara. Waduh, gimana ini? Enggak gitu cara kerjanya saudara. Saat ini adalah saat yang tepat gitu loh. Bukan tunggu nanti-nanti. Jangan saudara kasih syarat-syarat gitu. Harus begini dulu, harus begini dulu. Oh keadaanku harus begini dulu. Oh harus begini dulu. Baru aku bisa fokus cari Tuhan. Tidak bisa kayak gitu saudara. Takutnya waktunya habis. Tapi sejak saat saudara makan dan minum anggur ini, ya, cari Tuhan. Bagaimana caranya? Gampang saudara. Doa, baca Alkitab itu cari Tuhan. Doa, baca Alkitab, dengar
nonton Truth ID, semuanya itulah cara kita untuk mencari Tuhan sampai dapat. Sampai saudara merasa betul-betul ada Tuhan di depan saudara tanpa ada pemisah. Oke saudara? Karena itulah yang harus kita dapati seperti Maria. Maria bisa melihat Tuhan secara fisik. Saudara, dalam tubuh ilahinya Tuhan. Ya kita mungkin gak sampai, saya juga gak perlu sampai seperti itu. Saya tidak perlu melihat tubuh Tuhan Yesus secara fisik, saya nggak perlu, karena saya yakin Tuhan itu ada, gitu saudara ya. Jadi saudara cari Tuhan sampai ketemu, saudara akan tahu nanti. Saya nggak bisa menjelaskan, karena pengalaman masing-masing orang itu beda saudara. Pengalaman saya tidak mungkin sama dengan saudara. Pada waktu saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tanpa ada batasan, itu tidak sama dengan saudara. Pasti masing-masing istimewa, gitu loh saudara ya. Istimewa dan unik masing-masing pasti. Jadi saya mengajak, ini bukan suatu hal yang hanya boleh dialami oleh pendeta, oleh gembala, oleh pelayan, pemain musik, song leader, singer. Enggak. Ini harus dialami oleh semua kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan malu padi dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana. Saya persilakan petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Sebentar lagi kami akan memakannya dan meminum. Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Supaya kami boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi masing-masing. Tuhan berkati setiap petugas perjamuan kudus-Mu. Jadikan alat di tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bermandikan malu pedih
Mari kita angkat roti dan anggur di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk roti dan anggur ini Tuhan, tubuh dan darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kami sebagai penyelamatan kami, sebagai tanda bahwa kami menjadi milik Tuhan. Tuhan berkati roti dan anggur ini Tuhan, menjadi tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami untuk kami layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengikrarkan perjamuan kudus. Saudara mengikuti pengakuan yang akan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus aku percaya. Aku dibebaskan dari kutuk dosa. Kutuk maut. Segala kutuk. Dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Kita naikkan satu pujian lagi sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sampai rumah Bapa nanti menghadap Raja, telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlobang sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, mari hayati perjamuan kudus ini saudara. Bapa nanti ku menghadap Raja, ku sampaikan telah usai tugasku. ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlobang batu, ku bisikan hamba. Mari kita mengangkat roti tubuh Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Haleluya! Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur darah Tuhan yang tercurah bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Haleluya! Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari setiap saudara secara pribadi bertemu dengan Tuhan saat ini. Karena Tuhan hadir di tempat ini dan menjamah kita semua. Oh, haleluya. Kinara lama ya rasi, kiara lama ya rasa. Kiriana lama ya rasi, kariana lama ya rasa. Terus bersyukur, terus sembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Saudara bertemu dengan Tuhan secara pribadi saat ini. Saat yang tepat bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tabir itu sudah terbelah. Haleluya. Mulai saat ini kami tidak akan menyia-nyiakan perjamuan kudus lagi Tuhan. Kami akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Maria lakukan. Sampai kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena itulah tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Bertemu dengan pencipta kami sebelum kami dipanggil pulang. Kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil pulang. Tapi kami rindu, kami siap. Karena kami sudah bertemu dengan Engkau terlebih dahulu. Di saat kami masih hidup di dunia ini Tuh. Ini kerinduan kami Tuh. Tuntun kami Tuhan. Tuhan Yesus kami yang baik. Allah Roh Kudus penolong kami. Karena kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri sebagai manusia. Tapi kami berserah kepada Tuhan. Kami membuka hati kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk Tuhan tolong dan Tuhan tuntun. Sampai kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terus menerus bertemu dengan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu.
Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.